Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 dengan materi gaya gesek dengan anggota kelompok. Saya Bayu Majid Destianto dengan NIM 115210007. Selanjutnya ada Anyelir Sekarwangi dengan NIM 115210008. Selanjutnya ada Handika Putra Pratama dengan NIM 115210009. Selanjutnya ada Hasana Dita Padang dengan NIM 115210015. Selanjutnya ada Maria Nurmalita Wisma Santi dengan NIM 115210016. Selanjutnya ada Mutia Maharani dengan NIM 115210019. Dan yang terakhir ada Fariski Budi Pangestu dengan NIM 115210061. Selanjutnya, outline yang kita tampilkan pada presentasi kali ini adalah yang pertama, ada pendahuluan yang berisikan latar belakang, maksud, dan tujuan. Selanjutnya ada dasar teori yang berisikan hukum dasar. Selanjutnya ada metodologi yang berisikan alat, bahan, dan diagram alir. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan secara kuantitatif, kualitatif, melalui tabel data, dan kaitannya dengan metode geofisika. Selanjutnya ada kesimpulan dan daftar pustaka. Untuk yang pertama ada pendahuluan. Pada gaya gesek, jadi jika ada suatu benda bergerak, maka benda tersebut akan mengalami suatu gaya gesek yang berasal dari gesekan dari dua benda yang bersentuhan, di mana permukaannya bisa kasar atau halus. Bidang gesek akan menimbulkan suatu gaya. Kaitan gaya gesek dengan metode geofisika adalah dalam metode well logging, yang merupakan suatu metode geofisika yang mengukur besaran fisik suatu batuan dan memberikan informasi bawah permukaan. Selanjutnya, ada maksud dan tujuan. Untuk maksud dilakukannya praktikum gaya gesek ini supaya praktikam dapat memahami dan mengetahui faktor yang mempengaruhi gaya gesek statis maupun kinetis, serta kaitan hukum Newton dan gaya gesek. Selanjutnya ada tujuan dari praktikum ini agar praktikan dapat menghasilkan output berupa koefisien gaya gesek kinetis maupun statis, masing-masing dari balok kayu, plastik, tembaga, kuningan, aluminium, dan besi, dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari serta kaitannya dengan metode geofisika. Selanjutnya ada dasar teori. Jadi dasar teori dari gaya gesek ini, gaya gesek merupakan gaya yang berlawanan arah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda akan bergerak. Nah, pada gaya gesek ini itu ada koefisien gesek. Koefisien gesek itu merupakan sifat bawaan dari bendanya. Koefisien gesek itu juga bergantung pada gaya normal yang mempengaruhi suatu benda dengan rumusnya F sama dengan koefisien gesek dikali N. F sendiri itu gaya gesek, koefisien gaya gesek, dan N-nya itu gaya normal. Selanjutnya itu ada hukum dasar dari gaya gesek. Jadi hukum dasarnya itu menggunakan hukum Newton. Hukum Newton yang digunakan pada percobaan gaya gesek itu menggunakan ketiga hukum Newton, yaitu untuk hukum Newton 1, jika suatu resultan gaya yang bekerja pada benda dalam keadaan nol, yaitu F-nya sama dengan 0, dan hukum Newton 2 itu percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massa benda. Rumusnya itu F sama dengan M dikali A. Dan untuk hukum Newton 3 itu, jika ada dua benda yang saling berinteraksi, rumusnya itu F aksi sama dengan F reaksi. Kemudian ada jenis-jenis gaya gesek. Itu gaya gesek yang pertama itu adalah gaya gesek statis. Gaya gesek statis itu merupakan gaya gesek yang terjadi saat dua permukaan benda saling bersentuhan. Dan ketika benda tersebut belum bergerak, maka itu disebut dengan gaya gesek statis. Dengan rumus µS sama dengan tan alfa. Kemudian yang kedua itu ada gaya gesek kinetik. Gaya gesek kinetik adalah gaya yang bekerja pada dua permukaan benda yang bersentuhan ketika benda tersebut bergerak. Dengan rumus μk sama dengan G sin A alfa kurang A per G cos alfa. Selanjutnya ada metodologi. Pada praktikum gaya gesek diperlukan beberapa alat dan bahan, antara lain yaitu alat pertama bidang miring, yang kedua mister dan busur, yang ketiga neraca, yang keempat alat tulis, dan yang terakhir stopwatch. Sementara bahannya ada balok yang terdiri dari balok kuningan, tembaga, kayu,
besi, aluminium, dan balok plastik. Kemudian yang kedua ada lembar pengamatan. Selanjutnya diagram alir pengambilan data. Kita mulai dari menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita siapkan adalah bidang miring, penggaris dan busur, neraca, dan alat tulis. Sementara untuk bahannya kita menyediakan balok kuningan, besi, plastik, kayu, tembaga, dan aluminium. Kemudian masing-masing dari balok ini kita timbang masing-masing beratnya. Setelah itu kita menyiapkan bidang miring atau papan kayunya. Kemudian dari percobaan ini kami membagi dua jenis gaya gesek. Yang pertama ada metodologi pada gaya gesek statis, yaitu meletakkan balok di atas bidang luncur, setelah itu mengangkat bidang luncur secara perlahan. Dan yang untuk gaya gesek kinetis, meluncurkan balok di atas bidang miring, selanjutnya menghitung waktu yang diperlukan untuk sampai balok itu berhenti. Dan setelah dilakukannya itu, maka kami melakukan pengukuran panjang sisi tegak, horizontal, dan bidang miringnya. Kemudian langkah-langkah tersebut diulangi untuk setiap jenis baloknya. Kemudian mencatat hasil dari pengukuran pada lembar pengamatan. Output yang kami dapat yaitu perhitungan koefisien gaya gesek, statis, dan kinetis. Selanjutnya ada pembahasan. Kemudian kesimpulan dan selesai. Studi literaturnya terdapat pada pembahasan. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan data-data tersebut, kami menghimpun data-data tersebut dalam dua buah tabel, yaitu pada tabel ini adalah tabel data pengamatan statis, di mana pada masing-masing balok kita melakukan 3 kali percobaan, yang dimana lalu dihitung μs atau koefisien gaya geseknya, dan terlihat di sini bahwa μs setiap balok itu pun berbeda-beda. Yang kedua ada tabel data pengamatan kinetis, yaitu kita melakukan percobaan pada masing-masing balok juga. Pada ke-6 balok tersebut dapat diketahui bahwa μk atau koefisien gaya gesek kinetisnya berbeda-beda pula pada setiap balok-balok yang telah diuji. Kemudian ada pembahasan yang bersifat kuantitatif. Dari tabel di atas juga dapat koefisien gesek statis yang paling besar yaitu balok plastik, dan sampai terakhir yaitu kuningan. Kemudian pada data kinetik, koefisien gesek kinetis yang paling besar yaitu kayu. Kemudian yang terakhir adalah tembaga. Koefisien gaya gesek statis dari terbesar sampai terkecil yaitu pada balok plastik, kayu, aluminium, besi, tembaga, lalu kuningan. Koefisien gaya gesek kinetis dari terbesar sampai terkecil yaitu pada balok kayu, plastik, aluminium, besi, kuningan, lalu tembaga. Selanjutnya itu pembahasan bersifat kualitatif. Pada percobaan kali ini membuktikan bahwa besarnya gaya gesek dipengaruhi oleh koefisien gaya gesek antar kedua permukaan. Besar koefisien gaya gesek statis dipengaruhi oleh besar kecilnya sudut yang terbentuk dengan mengetahui panjang sisi yang ada pada bidang miring, yaitu sisi horizontal, sisi miring, dan sisi vertikalnya. Sedangkan besar koefisien kinetis selain dipengaruhi oleh sudut juga dipengaruhi oleh percepatan yang didapat dari panjang sisi miring dan waktu yang diperlukan balok sampai berhenti bergerak atau meluncur. Kaitan hasil dan pembahasan gaya gesek pada metode geofisika. Pada saat pemboran berlangsung, terdapat kontak antara mata bor, listing, lubang bor, dan gesekan antara rangkaian dengan dinding formasi. Saat rangkaian bergesekan, terdapat beban akibat torsi dan beban akibat gesekan pada lubang bor. Lumpur pemboran berfungsi. Lin, suaranya masuk kah? Elah, kesel banget tuh gue. Hasil dan pembahasan antara praktikum gaya gesek dengan metode geofisika. Pada saat pemboran berlangsung, terdapat kontak antara mata bor, drill sting, lubang bor, dan gesekan rangkaian bergesekan. Terdapat beban akibat torsi dan beban akibat gesekan dengan lubang bor.
lumpur pemboran berfungsi sebagai pelumas antara mata bor dan mengontrol tekanan pada formasi, guna menekan rusak atau ausnya mata bor pada saat pergesekan di dalam sumur. Well logging dilakukan untuk mengetahui variasi beberapa sifat fisik pada batuan yang berasal dari pengeboran. Next. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Hukum yang mendasari gaya gesek merupakan hukum Newton. Terdapat dua jenis gaya gesek, yaitu statis dan kinetis. Koefisien gaya gesek statis diperoleh dari perhitungan tan sudut. Tan sudut ini didapat dengan mengetahui panjang sisi-sisi pada bidang miring. Koefisien gesek statis selain dipengaruhi oleh sudut juga dipengaruhi oleh percepatan atau A yang diketahui dari panjang sisi miring dan waktu yang diperlukan balok sampai berhenti bergerak atau meluncur. Hubungan gaya gesek dengan metode geofisika adalah pada well logging. Terima kasih. Selanjutnya ada ini daftar pustaka atau kajian yang kami ambil. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.